Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tiada gantinya. Nikmat yang jika dibandingkan dengan dunia serta seisinya tidak bisa lebih besar daripada nikmat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Tidak lupa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat yang kedua, yaitu penopang nikmat pertama ini, itu nikmat sehat. Sehingga kita masih berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Salah satu ikhtiar untuk sehat ini nanti akan sekaligus diperkenalkan nih, produk-produk yang membantu ikhtiar kita supaya sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in serta kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, kita kedatangan pemateri nasional luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fatih Karim. Ahlan wa sahlan Ustadz. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan, yang kelima materi dari Ustadz Fatih Karim, yang keenam ada bonus luar biasa presentasi kemitraan ala Nabi, yang selanjutnya sesi tanya jawab dan tutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita buka pembukaan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ridhallahi ta'ala bibarakatin sirri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara pada siang ini berjalan lancar, aman, berkah untuk kita semua. Selanjutnya pembacaan Asmaul Husna, dimohon para peserta untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan Asmaul Husna, resapi kata demi kata, nama demi nama kita lantunkan. Hayati bisa pegang dadanya, rasakan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mangga.
Alhamdulillah, para peserta dipersilahkan duduk kembali. Gina Bu, sudah yakin backing kita Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan yang belum yakin menjadi yakin. Yang baru yakin tambah yakin, yang sudah yakin semakin yakin bahwa backing kita Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Muharram Imad Hafiz Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'addin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar, jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustadz Imad Hafid Abdurrahman. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran tadi menenangkan jiwa kita dan menggetarkan hati kita semua. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Bapak Insinyur Haji Asep Deni Nur Setiadi MBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih semangat thalabul ilmi, nikmat masih semangat mendakwakan Islam, nikmat masih semangat memperjuangkan Islam. Mudah-mudahan semua nikmat ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini juga, alhamdulillah izin Allah kita bisa menikmati acara ini menyambut safari dakwah dari Ustadz kita, Ustadz Fatih Karim, founder dan CEO dari Cinta Quran. Sekarang tambah lagi menjadi CEO ala Nabi ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih terkhusus kepada Ustadz Fatih Karim dan tim, termasuk tim ala Nabinya yang sudah berkenan hadir di majelis As-Salim dan Majelis As-Salimah. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada Bunda Dian dan tim dari komunitas ABS Ahwat Bergerak Sukabumi yang sudah memberikan kesempatan Ustadz Fatih Karim dan tim ala Nabi bisa hadir di tempat kita. Kemudian yang ketiga tentunya kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada sponsor, terkhusus kepada pimpinan Sagara Group yang terhormat Bapak Insinyur Sugih Prakoso dan tim, dalam hal ini Pak Ferdi. Kemudian juga sponsor utama kita yaitu dari BPM, Konsultan Bisnis Syariah, yang juga dipimpin oleh Pak Ferdi. Berikutnya adalah kami sampaikan terima kasih kepada Cafe Zara yang dipimpin oleh Bapak Haji Pepen dan Ibu Haji Glora. Atur nuhun Pak Haji, Bu Haji. Kemudian berikutnya adalah dari Indah Kosmetik yang sudah bantu, yang dipimpin oleh Bapak Raup dan Ibu. Serta tentunya kami sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu As-Salimah dan bapak-bapak As-Salim yang sudah hadir memenuhi undangan kami, serta seluruh panitia yang sudah membantu dan menyiapkan segala hal hingga terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap acara ini dengan harapan tentunya terkhusus dari tausiah
dari Ustadz Fatih Karim yang bisa insya Allah menambah sakofah dan akidah Islam yang semakin kuat dan kokoh terhadap keislaman kita. Sedemikian rupa insya Allah keislaman kita semakin kafah, semakin totalitas, dan terus kita istiqomah di jalan dakwah Islam kafah. Demikian juga kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjambutan Bapak dan Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Sedemikian rupa kami mohon dimaafkan ya. Dan insya Allah kita akan segera nikmati tausiah dari Ustadz Fatih Karim dan perkenalan produk dari Ala Nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Pak Haji Asep sudah memberikan sambutan. Selanjutnya ada pengenalan sekilas produk Ala Nabi yang akan disampaikan oleh Pak Ivan. Waktu dan tempat. Izin di depan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbus hangat-hangat. Salamnya boleh dong lebih semangat. Boleh ya Bapak Ibu ya? Kita pengen dengar semangat para pengusaha Sukabumi. Kita pengen dengar salam yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru salam calon-calon ahli surga, amin. Pada pengen masuk surga ya Bapak Ibu ya? Masya Allah, dan insya Allah komunitas hari ini adalah komunitas yang mudah-mudahan insya Allah menghantarkan membersamai Bapak Ibu sekalian ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan izin kepada kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak Bapak Ibu sekalian, para pengusaha yang disayang Allah, kelak di yaumil akhir nanti kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi, amin. Yang kami hormati teman-teman dari Akhwat Bergerak Sukabumi, teman-teman pengusaha As-Salim dan As-Salima, terkhusus tuan rumah Sagara Group ya. Nama besarnya sudah luar biasa sampai ke Bogor. Kami baru sempat berkunjung ke Sukabumi. Masya Allah, bahagia rasanya Ala Nabi hari ini bisa disambut, diterima untuk bersilaturahmi ke teman-teman pengusaha di Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi awal untuk kolaborasi kita yang lebih besar lagi. Di sini juga ada anak kami, santri kami, Imad dan Bunda dan Ustadz ya. Alhamdulillah bisa mampir, biasanya yang ke Bogor, kami sekarang ke Sukabumi ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari Nabi. Ala Nabi ini perusahaan fast moving consumer good yang bergerak di bidang produk kesehatan yang semua produknya terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Karena kami berdasar sesuai dengan namanya, kami ingin bisnis ini merepresentasikan dua hal. Yang pertama, merepresentasikan kecintaan kita kepada Nabi, bahwa produk-produk apapun yang dimention oleh Nabi kita tercinta, baik yang ada di hadis maupun dalam Al-Quran, itu pasti produk terbaik yang harus kita yakini. Yang kedua, Ala Nabi ini ingin merepresentasikan sebuah konsep bisnis
yang sesuai dengan syariat. Nah, karena kita ngobrol dengan para pengusaha di mana hari ini Bapak Ibu, bisnis itu ternyata nggak mudah ya. Orang selalu berpikir kalau bisnis mau Islami itu nggak akan bisa. Ya, orang pengusaha Muslim hari ini mau gede itu mustahil. Sering nggak dengar? Betul ya. Dan kami ingin membuktikan bahwa ketika seorang Muslim dia menjadikan bisnisnya sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, akan menjadi bisnis yang growth dan besar. Insya Allah mudah-mudahan semua pengusaha yang hadir hari ini Allah berikan kemudahan dalam menjalani bisnisnya, amin. Dikembangkan bisnisnya, dilunaskan hutangnya. Biasa yang paling kenceng amin yang terakhir ya. Biasanya. Masya Allah. Tantangan yang luar biasa Bapak Ibu, hari ini kita bisnis dengan menggunakan konsep syariat. Bisnis yang syar'i. Tapi kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita pengusaha Muslim, kami mungkin salah satu bagian dari ala Nabi, kita ingin bagaimana konsep bisnis syariat itu mampu menjadi bisnis yang growth, bukan hanya lokal tapi mendunia. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi kolaborasi kami dari ala Nabi dengan Bapak dan Ibu sekalian di Sukabumi, yang alhamdulillah di Sukabumi kami ada branch associate kami, kalau bahasa umumnya agen gitu ya. Keluarga besar ala Nabi ada Bunda Dian, boleh berdiri Bunda. Nah jadi Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi dengan ala Nabi, insya Allah nanti kita bisa bersinergi dengan Bunda Dian untuk area Sukabumi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan forum hari ini menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas yang padat dan tekanan kerja yang berat di setiap harinya dapat memicu stres dan berdampak pada menurunnya sistem imun tubuh kita. Nah, kita perlu khawatir. Konsumsi Signal Neutral ini adalah racun yang alami yang kaya akan antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, virus, bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Dia efektif mengukur setiap hari agar imunitas diri setelah aktif. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bapak Ivan sudah memperkenalkan sekilas tentang produk ala Nabi. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu. Sebelum masuk ke acara sesi siraman rohani atau kajian, saya sedikit pantun karena terpantik dari Pak Ivan nih. Boleh bilang cakep ya ibu-ibu, bapak-bapak. Siang hari ke pabrik Sabyu. Ilmu dicari sungguh perlu. Ustadz Fatih Karim membimbingku. Peta hidup arah tujuku. Takbir. Masih ingat gak Bu? Yel-yel asalim, asalimah. Nah, kita sama-sama biar semangat sambil menunggu Ustadz Karim. Sudah siap? Asalim, speed, strong, legacy. Sekali lagi. Asalim, speed, strong, legacy. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Karim. Tafadhol masyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami sayangi, semua jamaah yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga besar As-Salim di Sukabumi. Saya ini nggak jauh, tinggal di Bogor, tapi 25 tahun tinggal di Bogor, belum pernah ke kota Sukabumi. Maafkan, maafkan saya. Saya sudah ke belahan bumi mana, ya sudah ke Jepang, sudah ke Australia, sudah kemana-mana. Indonesia, bahkan saya sudah sampai Maroke. Saya bersalah kepada warga Sukabumi. Saya belum pernah main ke tetangga Bogor, Masya Allah, maafkan. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah jadi rutin. Amin. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya, terutama ayah bunda di As-Salim. Izin karena badan saya kecil, jamaah yang di belakang gini-gini sakit lehernya ya. Saya izin berdiri ya. Nah, kalau berdiri gini kelihatannya lebih enak ya. Bismillah. Bapak Ibu yang disayang Allah, kita hari ini sedang membahas sebuah tema yang penting banget dan jarang-jarang saya kesini untuk bahas ini. Tema yang tidak bahas tentang fikih muamalah, tidak bahas tentang riba, goror, juga kita tidak bahas tentang tafsir Quran, tafsir hadis yang berat, enggak juga bahas tentang fikih sirah dan yang lainnya. Saya membahas hal yang dasar banget, yang gara-gara dasar ini kalau tidak beres, maka hancur semua bangunan yang di atasnya. Kalau ini tidak khatam, maka setinggi apapun bangunannya gampang rubuh. Ini adalah masalah iman, masalah akidah. Apa itu? Peta perjalanan hidup kita sendiri. Kita sedang tidak bahas orang lain. Kita nggak bahas tentang negara, kita nggak bahas yang lain dulu. Stop sebentar, tahan. Kita bahas tentang diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan apa-apa yang ada dalam dirimu, tidakkah pernah engkau memikirkannya? Kadang-kadang kita lupa, Bu. Suka ngurusan batur, ya, ngurusin orang lain, tapi kita lupa sama diri sendiri. Kuman di seberang laut kelihatan, Ibu. Kenapa kuman di seberang laut kelihatan? Karena suka nyari-nyari kesalahan orang. Tapi kuman saking gedenya, gajah di depan mata, pelupuk mata, nggak kelihatan. Kenapa? Saking banyaknya dosa antum, sampai antum nggak merasa antum punya dosa, paham nggak? Karena antum merasa nggak punya dosa. Tapi kalau salah orang lain, nyari ke ujung laut tuh. Ya, punten, hati-hati. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bahas yang lain. Ada nanti forum yang lain. Saya siap, antum mau bahas apa? Struktur negara saya bisa jelasin ke antum. Saya sudah khatam kitabnya. Mau bahas apa? Sumber pemasukan negara. Selesai saya kitabnya, Pak. Antum belum selesai kan? Iya, nanti halakohnya sama saya. Ya, tenang dulu, kita nggak bahas itu. Karena itu nanti ada di halakoh-halakoh. Kita bahas hal yang paling dasar banget. Peta perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang lupa diri. Suami lupa dirinya, dia suami. Istri, dia lupa dia istri. Anak, dia lupa dia anak. Kenapa begitu? Karena mereka seringkali kemudian membahas hal yang jauh-jauh, tapi mereka lupa membahas dirinya. Padahal Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum
Benar, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Maka izin punten yang punya anak-anak dikondisikan, saya tuh paling sulit kalau ada anak-anak lari-lari, teriak-teriak, langsung konsentrasinya hilang. Beneran, serius. Itu kekurangan saya kalau ngisi pengajian mau 1000 orang, mau berapa saya kuat. Tapi kalau ada anak-anak muter-muter langsung hilang semua. Jadi mohon banget bantuannya, anak-anak boleh main silahkan di luar. Bagi yang hadir hari ini mohon fokus, nanti kalau ada waktu silahkan bertanya. Ayah bunda yang disayang Allah, kita sedang membahas peta perjalanan hidup kita. Artinya apa? Artinya kemana kita melangkah setelah ini, dari mana kita berasal, ngapain kita di sini, selesai dengan pembahasan ini. Kenapa? Ada banyak orang yang berantakan hidupnya karena dia nggak ngerti mau kemana dia menuju. Dia nggak tahu dia mau kemana. Bahaya nggak? Bahaya. Contoh punten, teteh akang di sini saya traktir naik first class pesawat, mau? Serius ini, mau? Ya udah kalau gitu saya traktir juga bisnis class, mau? Mau. Tapi pilotnya nggak jelas tujuannya, mau? Mau? Walaupun naik bisnis class, duduknya nyaman, makanannya enak, tempat tidurnya bisa diselonjorin, bisa tidur, Masya Allah. Tapi ditanya pilotnya, Pak pilot kita kemana? Nggak tahu. Serem nggak Pak? Naik pesawat pilotnya nggak tahu. Maka kemana kita menuju ini penting banget. Kenapa? Karena kemana kita menuju akan menentukan kita hari ini. Saya yakin kenapa Bapak Ibu hadir hari ini. Kenapa? Karena siap-siap untuk besok ke sana. Bukan besok, jangan-jangan sore ini. Maka jamaah yang disayang Allah, ini pembahasan penting banget. Ya, ini pembahasan dasar, ini basic, ini akar. Tapi gara-gara akar nggak beres, buahnya nggak manis, bunganya nggak indah. Kenapa? Akarnya berantakan. Ya, maka perhatikan baik-baik. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang peta perjalanan hidup manusia. Materi ini saya sampaikan biasanya di forum KDII, Kajian Dasar Islam Intensif. Ya, jadi alhamdulillah saya punya kajian runut 10 kali pertemuan, tidak boleh absen. Yang absen 2 kali langsung out, nggak boleh ikut lagi. Pembahasannya dari mulai akidah, ibadah, syariah, dakwah sampai pembahasan-pembahasan yang besar. Ya, jadi fokus ya, tolong hadirkan di sini. Badannya ibu-ibu di sini, hatinya di sini, jangan pikirannya kejemuran karena mau hujan ya. Aduh, belum diangkat jemuran ya. Biarin aja Bu lah, basah lah sekali-kali ya. Bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan. Baik. Bapak Ibu yang disayang Allah, Al-Quran 1400 tahun yang lalu memberitakan kepada kita tentang peta perjalanan hidup kita. Alhamdulillah kita punya Al-Quran. Bayangkan mereka-mereka yang kafir, hidupnya mewah, hidupnya hebat, gak jelas petanya. Kita jelas. Kita jelas banget dan peta kita la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Gak boleh ada yang ragu, dan memang tidak bisa diragukan sedikit pun. Berarti semua yang diberitakan Quran pasti benar. Berarti neraka itu benar. Berarti surga itu benar. Berarti hari kiamat itu benar. Berarti pertemuan kita dengan Allah itu benar. Berarti amal-amal kita dibalas itu benar. Berarti dosa-dosa kita akan diazab benar. Semua benar. Jangan main-main. Ngeremehin sedekah. Jangan ngeremehin. Kenapa? Kita nggak tahu dari jalan mana Allah ridho dengan kita. Seekor anjing ditolong oleh seorang pelacur. Pelacur itu masuk surga. Kabar ini sampai kepada Nabi. Wanita itu didoakan masuk surga. Pertanyaan saya, kalau nolong anjing aja ngasih minum, itu masuk surga. Apalagi ngasih minum ustadz, betul? Mana minum? Oh ada. Insya Allah. Ngasih minum anjing aja Bu masuk surga. Apalagi ngasih minum ustadz. Ya. Sayangnya cuma air mineral doang ya. Ada duren-duren atulah ya. Apa kayak cendol gitu. Masya Allah. Oh ada Nabi. Masya Allah ya. Jangan pernah meremehkan amal. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Amal mana yang diterima. Kita merasa, wah Masya Allah Bapak Ibu izin punten doakan saya. Ya doakan mudah-mudahan ikhlas. Saya bangun masjid bukan di Indonesia, bangunnya di Jepang.
di timurnya dunia. Minta sama Allah. Kenapa? Yakin Allah kuasa untuk itu. Ya Allah, pingin masjid di timur bumi. Bumi ini timur, paling timur tuh Jepang. Minta, ya Allah, dikasih. Sekarang lagi dibangun. Nanti insya Allah 4 lantai, alhamdulillah sudah 1 lantai. Alhamdulillah anak saya, murid saya, santri saya sudah dikirim ke sana nak ya, jadi imam ya, Imad Hafiz Abdurrahman. Kayaknya ayahnya ada di sini? Ada ayahnya? Oh di Bandung, Masya Allah, ayah di Bandung ya, Sugan di Sukabumi. Kayaknya favoritnya Ustadz Hafiz Abdurrahman ya, sampai namanya disebatkan kepada nama anak, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya bangun masjid di Jepang Pak, Masya Allah. Ustadz bangun masjid di Jepang itu, Bapak punten itu bangun di negara Batur. Negara kafir, muslimnya cuma 1%, ngebangunnya nggak mudah, izinnya dan yang lainnya. Tapi yakin pasti Allah tolong, benar kejadian. Makanya keyakinan itu penting. Doa lagi sama Allah. Ya Allah, masjid di timur sedang dibangun ya Allah. Kalau boleh minta lagi ya Allah. Di selatan boleh ya Allah ya. Dikabul sama Allah. Sekarang lagi dibangun di Australia. Alhamdulillah sudah lunas tanahnya. Di Australia, benua Australia nanti ada Islamic Center terbesar pertama di benua Australia. Alhamdulillah dengan izin Allah nama saya ada di situ. Alhamdulillah. Yakin sama Allah. Ya Allah, timur udah, selatan udah. Ya Allah, gimana dong dengan utara dan barat? Engkau maha kaya, engkau maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Dikabul sama Allah. Di mana? Dikasih di Kanada. Kanada itu, ibu lihat peta benua Amerika panjang ke bawah. Di atasnya itu dekat Alaska, itu Kanada. Besarnya berapa? 9 juta kilometer. Indonesia besarnya berapa? Ada orang Indonesia di sini? Nah, kenapa nggak tahu besar Indonesia? Berat hafal. Katanya cinta NKRI. Berapa luasnya? 1,2 juta. Berarti Kanada itu berapa kali? Wah, hampir 7 kali lipat, 8 kali lipat. Berarti apa? Sabang, Maroke, Sabang, Maroke, Sabang, Maroke, Sabang, Maroke. Saya baru pulang dari Maroke. Ke Maroke aja 7 jam, Ibu. Bayangkan 7 kali 7. 3 hari, 3 malam kalau kita mau masuk ke besarnya Kanada itu. Besar banget. Allah kasih. Di mana? Di bagian Kanada, di barat dan di utara. Sama Allah dijamak. Dijamak itu apa? Digabung. Supaya apa? Supaya nggak repot. Yang satu di barat, yang satu di utara. Udah digabung satu. Alhamdulillah Ramadan kemarin tanahnya sudah lunas. Sekarang masjidnya sedang dibangun. Ustadz ngapain sih bangun masjid jauh-jauh? Bu, punten, kalau ibu meninggal, bapak meninggal, enak nggak Pak? Ada orang sholat dari matahari terbit sampai matahari terbenam pahalanya ngalir terus. Kalau bapak sholat di Sukabumi, yang sholat di Sukabumi aja yang kebagian. Betul? Iya, saya mah nggak mau. Boleh nggak rakus? Oh rakus, saya soal amal mah jangan ditanya, rakus pisan. Gimana caranya? Saya bangun masjid di timur, matahari terbit dari mana? Timur dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, jutaan orang Jepang sholat. Saya kebagian? Iya, padahal saya udah di bawah tanah. Enak ya? Masya Allah. Kemudian apa? Terbenam. Di mana? Di barat. Begitu terbenam, Allahu Akbar. Saya pun kebagian juga, walaupun saya sudah tiada. Jadi jangan rakus beramal, tapi jangan pernah remehkan amal. Oleh karena itu, kita punya keyakinan hebat Al-Quran. Al-Quran adalah keyakinan yang tak terbantahkan. Sampai hari ini Harvard University meriset semua kitab suci. Mereka mengakui hanya Al-Quran yang terbukti orisinil. Tidak ada bukti satupun yang berkurang 1 huruf. Tanda baca aja berkurang beda arti. Nggak akan pernah ada bisa. La roiba fih. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian ingin membuat semisalnya, tidak akan pernah kalian bisa buat Al-Quran. Dan Al-Quran mengabarkan kepada kita peta perjalanan hidup kita. Mau disimak? Mau disimak, Masya Allah ya. Karena bacaan santri saya indah banget, saya minta anak saya, santri saya membacakan Al-Baqarah 28. Tafadhol nak ya, disimak Bapak Ibu. Gak usah lihat contekan, antum udah hafal pura-pura dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Indah banget bacaannya ya. Karena bagus bacaannya Bu, dan beliau ya, Imad ini salah satu santri kami berprestasi. Kemarin Ramadan kami kirim ke Jepang. Untuk apa? Mengimami sholat di sana. 2 orang santri kami. Alhamdulillah, punten, ayah bunda yang punya anak lulusan SMA, minimal hafal 1 juz, kirim ke pesantren saya di Bintaro. Full free, gratis semua beasiswa. Ya, makannya enak, tidurnya enak, kamarnya pakai AC, ya, dapurnya masakannya enak banget, dan masya Allah nggak pernah nyuci nyetrika, semuanya pakai laundry. Kenapa? Karena yang dicetak anak-anak terbaik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Bapak Ibu main ke pesantren kami, ada ketemu anak Papua, ada anak Bali, ada NTT, seluruh Indonesia masuk sana. Bayar Ustadz, sepeser pun nggak keluar duit, Ibu. Duitnya dari mana? Allah yang bayar, nggak tahu duitnya dari mana. Tiba-tiba pokoknya sekarang udah angkatan kelima aja, ya, masya Allah ya. Dan masya Allah Bu, itu tanahnya wakaf dari 1 orang, ya, 1 orang wakaf 1/2 hektar, tapi di Bintaro. Bintaro itu daerah mahal, semeternya 20 juta. Dia wakafnya 5.000 meter. Ambil kalkulatornya, hitung Ibu, 5.000 kali 20 juta. Sama dengan 100 miliar. Ada yang mustahil bagi Allah? Makanya, tuh Allah. Makanya Allah itu menggunakan kalimat tanya, bingung dalam tanda kutip. Bertanya kepada kita, kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah? Kok bisa kamu itu durhaka kepada aku? Kenapa ya kamu itu durhaka? Kenapa kamu nggak mau nutup aurat? Kenapa kamu tuh nggak mau meninggalkan riba? Kenapa kamu masih mendekati zina? Kenapa? Kata Allah. Kenapa? Emang ada apa Allah? Kamu itu dulu mati. Lalu aku hidupkan kamu. Lalu aku matikan kamu. Lalu aku hidupkan kamu. Lalu kamu dan seluruh yang aku ciptakan kembali kepadaku. Ini ayat Pak, kalau Bapak Ibu. Makanya kalau baca Quran tuh jangan buru-buru. Yasin, Al-Quran, nggak berbekas Pak. Kalau baca Quran tuh benar-benar dihayatin gitu. Apa maksud Allah di ayat ini ya? Kenapa Allah menggunakan kalimat tanya? Kenapa kemudian Allah ulang-ulang? Kenapa? Kenapa? Itu namanya apa? Tadabbur. Makanya kalau tadabbur itu ngejelep dia. Kalau ngejelep imannya bertambah. Ya, makanya Allah bilang, mengapa kalian durhaka kepada Allah? Padahal dulu kalian mati. Saya bingung, dulu kalian mati. Maksudnya apa ya? Oh rupanya waktu istri saya hamil, dibawa diperiksa. Positif, di scan USG. Ada segumpal darah nempel di rahim ibu. Betul? Nempel di rahim istri. Apa namanya Bu? Iya, alakots atau zigot kalau kita bilang masih nempel. Hidup atau mati? Mati, benar Quran. Mati, nempel. Buktinya apa? Kalau dia nggak tumbuh, dia dikuret. Yang keluar apa? Darah. Hidup atau mati? Mati. Allah benar. Iya ya, kita mati ya. Terus hidup. Fa'ahyakum. Lalu hidup. Bayangkan, mati bisa jadi hidup sama Allah. Makanya Bu, punten, kalau minta tuh jangan sama manusia. Ya, minta tuh sama Allah. Minta sama Allah, dia mau punya segala Ibu. Manusia mah, Pak, Bapak minta ke saya sekali, saya kasih. 2 kali mulai saya bilang, rese nih Bapak nih. 3 kali saya bilang apa? Ini orang ngerjain saya nih. Itu manusia, tapi kalau minta sama Allah, makin kita menghamba, Allah makin cinta. Ya Allah tolong ya Allah. Suamiku mengkhianatiku ya Allah. Allah bilang, tenang, aku ganti suami yang baru. Ya Bu, tenang.
Makanya orang itu berharapnya sama Allah. Bu, berharap sama Allah, hati kita lapang banget. Bener, saya tuh nggak pernah ngarep-ngarep sama orang. Saya punya saudara kaya, ngarep tuh, ya Allah pingin diumrohin mas saudara. Ibu tahu? Enggak. Seminggu dia bisa mengumrohkan 4 ustadz-ustazah hafizah Quran. Tapi ponakannya enggak diumrohin. Saya sama istri saya masih pakai kain gendongan, gendong alif waktu itu masih bayi. Saya datang ke rumahnya, ya Allah tas umroh. Saya bilang, ini ustadz-ustadz sono tadi imam ini diumrohin dalam hati. Tuh ngarep ya. Ya Allah aku kan ponakannya. Betul? Kok enggak umroh ya? Nangis. Istri saya ngelap. Jangan gitu. Nanti kita bisa berangkat. Allah yang memberangkatkan. Teteh, Masya Allah. Sekarang saya bingung milih travel. Betul? Iya, Ustadz berangkat kita dong. Ustadz berangkat kita. Allah Pak. Makanya minta tuh jangan sama manusia. Bodoh minta sama manusia itu beneran. Dia aja gak bisa ngantuk. Nahan ngantuk aja gak bisa, betul? Ya. Nahan pipis, udah mau pipis bisa ditahan? Gak kuat BHB? Gak bisa. Bu, dia nahan pipis aja gak bisa. Apalagi ngasih manfaat buat ibu. Terus tiba-tiba ibu ngarep ke dia. Bodoh. Makanya berhenti berharap dengan manusia Pak. Berhenti, stop. Istri kumaha Ustaz? Enggak usah ngarep. Jadi gimana? Banyak ngasih aja. Insya Allah Allah akan tolong kita dari apa yang kita kasih. Ya. Kalian mati lalu hidup. Apa maksudnya? Istri saya datang lagi USG. Di USG lagi di layar. Ya Allah, apa kata dokter? Selamat Pak. Kenapa dokter? Tuh lihat di layar jantung anak ada. Dek, 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 dek. Betul? Iya. Ya Allah saya bilang, anak saya itu anak pertama. Sekarang udah mau kuliah gak terasa. Masya Allah. Terus saya bilang, ya Allah Pak selamat Pak. Tangannya lengkap semuanya bergerak. Kakinya juga alhamdulillah. Nah ini Pak pertumbuhan otaknya bagus. Begitu dibilang ya Allah Pak dia bergerak. Langsung saya sujud syukur. Hidup atau mati? Berarti Allah hebat. Bisa membuat yang mati jadi hidup. Bisa. Hidup. Boy lahir saya yang pegang Pak. Makanya saya itu Masya Allah dari situ jadi saya tahu pengorbanan seorang ibu. Keluar itu manusia dari perut manusia. Bluk, ya Allah saya masih ingat baju saya darah semua. Saya pegang, saya azanin. Sampai ketuker hayya ala sholah dengan hayya ala falah. Kenapa? Saking harunya, saking bahagianya. Saya azan aja ketuker. Ini anak ya? Ya Allah aku punya anak. Masya Allah senangnya. Bapak masih ingat masa-masa pertama punya anak? Coba ingat-ingat lagi Pak. Ya Allah. Indah banget. Ya, Masya Allah hidup anak itu. Hidup. Sekarang kita di sini nih. Hidup. Dulu kita lahir dari rahim ibu saya. Masya Allah hidup. Dan sekarang ibu saya sudah summa yumitukum. Ibu saya mati. Sahabat saya wafat. Uje, Ustadz Arifin Ilham, Gitorolis, Hari Mukti. Sudah satu-satu pulang tuh. Satu pulang. Nanti yang ngomong di depan bapak ibu ini. Nanti masuk di WA. Sebar tuh di grup-grup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Fatih ya? Ya Allah. Serius ya? Kayaknya baru kemarin ngisi Sukabumi. Iya. Hoax sekali. Enggak, yang nyebarinnya istrinya. Oh, berarti benar. Ya sudah. Akan mati. Pasti. Ya. Pasti. Oleh karena itu apa? Maka jangan main-main. Kita itu mati, hidup lagi. Udah mati, hebatnya Allah. Apa kata Allah? Sudah aku matikan, kemudian aku hidupkan lagi. Allah ke kita itu teteh, akang, punten. Itu kayak tombol on off. On off. Kecil buat Allah. Makanya kok kita meragukan hari kebangkitan, kita bilang apa? Gimana bangkit? Itu kan udah jadi tulang. Itu kan udah jadi tanah. Di mana logikanya? Ada yaumil mahsyar. Coba pikirin, dari mana logikanya? Sekarang saya tanya balik sama Bapak. Emang dulu Bapak nggak ada, jadi ada, logikanya di mana? Ayo. Dulu saya debat sama Felix Yao kayak gitu. Dia main logika, saya hajar pakai logika. Alhamdulillah debat jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ustadz Felix Yao masuk Islam tahun 2002. Jangan main logika. Kalau main logika, saya dididik main logika Pak. 28 tahun saya dididik main logika.
Karena akliyahnya dibina banget. Ya, Masya Allah. Jangan main logika. Dalam perkara ini Allah lebih hebat logikanya. Kamu nanya, Cius. Cius, kamu nanya, kok bisa mati hidup lagi? Kamu tuh bodoh banget sih. Mati hidup lagi Allah bisa. Orang kamu gak ada aja Allah bisa kok. Paham? Lah iya Pak, orang gak ada aja bisa. Apalagi pernah ada, filenya tinggal dipanggil. Fatih Karim, keluar filenya. Mudah bagi Allah. Bapak Ibu punten, semua lihat jempolnya. Semua lihat jempolnya. Semua lihat sidik jarinya. Sudah ada sidik jari? Punya sidik jari? Oke, lihat. Sama nggak dengan sidik jari anaknya? Sama nggak dengan sidik jari istrinya? Sama nggak dengan sidik jari kembarannya? Kenapa beda? Allah ingin menunjukkan kepada antum satu sidik jari satu orang. Ya Allah, Allahu Akbar. Berarti Pak, Bapak besok meninggal, sidik jari Bapak gak akan bisa berulang. Demi Allah. Demi Allah. Dan 8 miliar manusia yang hidup di muka bumi hari ini, 8 miliar sidik jari Pak. Gimana yang ciptakan 8 miliar? Tadi saya pabrik kecap. Ada 8 miliar produksi? Adakah satu kecap dengan kecap lain beda? Sama, botolnya sama, tutupnya sama. Pak, rezekinya beda sama adiknya. Ajalnya beda sama adiknya. Ustadz walaupun kembar jodohnya beda. Yang kembarannya udah nikah, adiknya belum. Artinya apa? Setiap orang punya sidik jari masing-masing. Punten, handphone saya pakai sidik jari. Makanya istri saya nggak bisa masuk. Anak saya nggak bisa masuk. Anak kandung Pak, digini-gini nggak bisa. Saya bisa. Truk kebuka. Kenapa? Sidik jari. Jadi gak usah jauh-jauh. Ustadz, saya jalan-jalan ke luar negeri gimana? Tafakur alam. Nih jauh-jauh luar negeri tafakur alam. Lihat, sidik jari. Kenapa? Sidik jari ini, punten Pak, hati-hati. Ini kayak flash disk. Makanya di Quran surat Yasin dikatakan apa? Kami tutup mulut mereka. Kami biarkan tangan-tangan mereka bicara. Tahu gak tangan-tangan mereka bicara? Karena tangan-tangan ini merekam nanti semua. Pernah megang siapa, pernah megang apa, pernah ngambil apa. Dan bukan itu saja, diputar di layar lebar. Tuh aibnya semua tuh. Yang katanya rajin sholat, yang katanya hafiz Quran, yang katanya ulama besar. Diputar semua aibnya. Dari mana? Sidik jari Pak. Jangan main-main. Ustadz, berarti kalau orang meninggal itu sidik jarinya gak berulang? Enggak. Berarti lahir lagi bayi baru, baru lagi Pak. Makanya antum gak bisa ketukar itu sidik jari. Cek, pasti. Masuk kantor juga, cek. Kan beliau misalnya tadi wafat. Hati-hati Pak, yang ditunjuk Ustadz ijabah Allah. Misalnya antum wafat. Mau tahu nanti sidik jari, punten tangannya harus diambil dulu, dipegang gitu, diginiin. Cekrek, baru kebuka. Apa artinya? Tidak akan mungkin, mustahil sidik jari antum berulang lagi. Keren banget. Dan itu hanya bisa Allah. Allah Pak, punten. Saya tuh mah benci banget berharap sama manusia. Enggak ada. Saya udah talak 3 sama manusia. Beneran. Iya, itu kalimat siapa? Imam Ibnu Qayyim Zauziyah. Apa kata beliau? Semakin tinggi harapan seorang hamba kepada Allah, semakin rendah ketergantungannya pada manusia. Dan semakin tinggi harapannya sama manusia, semakin rendah berharapnya sama Allah. Itu berbanding terbalik. Makanya apa? Kalau udah Allah Pak, beres semua urusan. Antum belum haji? Iya, saya sama, belum pernah haji. Minta sama Allah. Ya Allah, masa hamba melepas haji, hamba belum haji ya Allah. Dihajiin Bu tahun lalu. Kalah haji torik Bu. Tahu? Haji torik berapa berangkat haji? 3 bulan kan? Saya 2 bulan Bu. Dan haji torik kan dalam perut. Betul? Saya mari lalu berangkat. Dan fasilitas super premium. Nggak boleh bimbing, nggak boleh pegang tas, nggak boleh ngapa-ngapain. Apa kata Allah? Sini kamu. Full menghadap aku. Haji itu doa lagi. Ya Allah, ibuku belum haji ya Allah. Engkau maha kaya. Dulu pingin menghajikan mama keburu wafat ya Allah, nangis. Ya Allah, izinkan tahun depan dikasih lagi berangkat tahun ini ibu. Dan apa kata Allah? Udah, jangan
Jangan repot-repot, kamu bimbing jamaah haji. Allahu Akbar, berangkat lagi. Di saat seluruh orang sulit dapat visa. Minta pada Allah, yakin Pak. Ibu-ibu sering pakai rice cooker, betul? Gimana cara pakai rice cooker? Lupa sama rice cooker? Diapain? Dibuka, terus masuk air, terus oke tutup, terus colok, jangan lupa. Sampai kiamat juga nggak akan nyala. Colok. Oke, ditinggal atau ditungguan? Nah, ditinggal. Yakin mateng, betul nggak? Kenapa ibu sama rice cooker yakin? Sama Allah enggak? Jangan-jangan Tuhannya? Hati-hati loh, Tuhannya rice cooker. Sama rice cooker percaya, sama Allah enggak. Yakin sama Allah, apalagi pengusaha. Dah gimana antum pengusaha nggak yakin sama Allah? Saya bangun bisnis ala Nabi tanpa riba. Bisa? Loh ya bisa. Karyawan saya total gabungan semua ya sama Cinta Quran dan yang total karyawan saya 300-an orang. Punten teteh, gajinya miliaran per bulan. Acis di mana Bapak? Duit dari mana? Atuh rumah ge alit, Masya Allah. Duit dari mana? Ar-Rozak. Bapak boleh audit laporan keuangan saya. 0 riba Pak. Riba nggak ada, goror nggak ada. Kata siapa? Bangun bisnis besar tanpa riba mustahil. Lah saya bisa tuh. Bisa. Itu gaji Pak. Belum aset. Aset saya sekarang kami, aset Cinta Quran total sekarang itu sudah hampir 450 miliar. Dari mana duitnya? Ini penting banget belajar yakin. Makanya, punten, jangan dulu ke bab-bab yang lain sebelum bab tauhidnya beres. Bab iman dulu. Makanya Rasul dulu itu 13 tahun bab iman dulu. Ini mah belum beres imamnya udah bahas khilafah. Makanya perjuangannya nggak mantep. Kenapa? Karena iman torikul imannya nggak khatam. Asal baca. Punten nih. Tuh ngerasa nggak? Iya, beda Pak. Yang torikul imannya khatam, Pak. Punten Pak. Saya satu fakroh, punten ya. Saya satu apa tuh paragraf itu 2-3 kali pertemuan. Beda sama antum. Ada pertanyaan nggak? Lewat. Pantesan hasilnya kieu. Beda guru saya dulu, Masya Allah. Ustadz punten tahun sabaraha tete mulai ngaos. Salah 87 saya udah ngaji Pak. Jadi 97 saya sudah mulai ngaji. 28 tahun ngelotok. Apa yang saya khatamkan dulu? Bab iman dulu. Sebelum perjuangan jihad, khilafah, ntar dulu. Iman dulu beresin. Mau gimana perjuangan tinggi-tinggi? Dia aja gak yakin sama pertolongan Allah. Oke, apa kata Allah? Aku matikan kamu kemudian aku hidupkan. Ya Rob, udah mati bisa hidup. Hidup, apa kata Allah? Kemudian kepadaku kamu dikembalikan. Wow, berarti setelah itu semua kembali. Iya, mati atau hidup berarti kembalinya. Mati atau hidup kembalinya. Tahu dari mana? Tahu dari Quran. Berarti kalau gitu surga itu hidup atau mati? Berarti itu neraka itu hidup atau mati? Tahu dari mana? Emang pernah ke surga? Emang pernah ke neraka? Enggak, tahu dari mana? Quran. Quran itu informasi paling valid. Dan Quran katakan turja'un, berarti apa? Semua tanpa kecuali pulang semuanya. Berarti nggak ada yang tinggal di sini Ustadz? Nggak ada yang tinggal di sini. Semuanya di sana. Kenapa? Karena memang kita bukan penduduk bumi. Kita itu pulang ke sana karena itu rumah kita. Kita pulang menghadap Allah. Jadi kalau kita semua akan pulang menuju Allah, berarti sudah tahu fix penduduk surga hidup atau mati? Hidup? Hidup. Penduduk neraka? Hidup. Bu, punten. Tadi saya sudah cerita di pengajian pagi. Saya tuh penasaran, minuman penduduk surga apa ya? Waktu itu saya mikir tahun 2010. Saya bilang, apa ya minumannya? Bongkar-bongkar Quran, buka Quran surat An-Naba ayat 25. Apa kata Allah? Illa hamima wa ghassaqa. Minuman penduduk neraka tidak ada lain, hanya nanah-nanah mendidih. Punten yang sudah makan siang, jangan dibayangin nanti muntah. Kemarin ada saya cerita jamaah ini muntah jamaahnya. Kenapa? Saya cerita tentang nanah. Jadi saya ambil nanah di rumah sakit Tebet. Saya pulang, saya gunting plastiknya. Dapat nanah Pak, 1 plastik.
Warnanya apa? Kuning. Pernah lihat kaki yang busuk? Nah itu ada nanahnya Pak. Pernah lihat itu ada tungki kalau keluar dari telinga tuh. Baunya Masya Allah. Nggak enak. Bau nanah itu nggak enak Pak. Conge. Nah kalau bahasa kita, si etam ada congean gitu ya. Kalau bahasa kita, tapi kalau bahasa Sumatera tungki namanya. Tungki itu keluar dari sini Pak, kuning, hijau-hijauan. Baunya Masya Allah. Nah itu dikumpulin, ditaruh di plastik. Sama saya ditaruh di panci. Plak, 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 plak. Hidupin kompor gas. Cetek. Ibu Masya Allah baunya Allahu Akbar. Saya jadi ngerti kenapa minuman penduduk neraka itu ya. Allah itu kenapa sih nyebutnya nanah gitu, itu pengen tahu gitu. Istri saya keluar dari kamar, Abi bau apa? Sini, apa? Sini, apa? Ya Allah Bi, apa itu Bi? Nanah Mi, nanah siapa? Pasien, pasien mana? Rumah sakit Tebet, untuk apa? Pengen tahu apa? Illa hamima wa gosako, minuman penduduk neraka, nanah mendidih. Istri saya nggak kuat, muntah keluar kamar mandi, muntah. Habis muntah, saya pegang lehernya, muntah di sini bau muntah, di sana bau nanah. Masya Allah. Istri saya keluar rumah, saya masih di rumah. Ngapain? Matikan kompor gasnya. Taruh nanah mendidihnya, taruh di gelas. Plak. Teh, baru saya tahu, ternyata dia bukan cuma bau, kentalnya kayak aci. Tah orang Bogor, orang Sukabumi, samanya. Aci, tahu aci, kanji. Ya Allah itu kental kayak gitu, kayak keju mozzarella. Nanti beli pizza keluar tuh, biasanya ada tuh keju mozzarella ya. Nah yang suka di kuning tuh di pizza tuh, biasanya kalau panas-panas dia masih lengket. Nah kayak gitu Teteh, lengket ditaruh di gelas, saya tempel di mulut saya. Kenapa? Saya pakai nafas mulut. Punten, tadi saya bernafas di di pabrik kecap. Kan di daerah fermentasi tadi, baunya mantep tuh. Saya ngapasnya tadi gini. Kenapa? Kan gak ada indera penciuman ya. Masya Allah ya, ciptaan Allah tuh ya. Cuma beda sedikit doang, tapi beda. Di sini ada saraf. Tahu, hitut ya mahnya. Tahu, ya hitut ya. Tapi kalau misalnya di sini gak kecium. Nah, jadi saya dekatin Bu. Ini, ya Allah Rabbi. Kalau ini nanti minuman kami ya Allah. Kami nggak kuat ya Allah. Mulai nangis saya. Dan gelasnya panas Teh. Jatuh, pecah. Nanah semua satu lantai. Nggak ada pembantu. Akhirnya gimana? Udah ngepel nanah orang. Ya Allah baunya. Itu Masya Allah 3 bulan trauma nggak berani minum jus alpukat. Mirip. Pernah lihat jus alpukat tapi jangan pakai coklat. Yang asli. Yang di blender itu. Masya Allah. Jadi kalau saya ngelihat jus alpukat. Itu nanah gitu. Masya Allah. Akang Teteh yang disayang Allah, illa hamima wa ghasaqo, minuman penduduk neraka itu nanah. Kata Allah di Quran, mereka minum nanah itu seperti unta yang kehausan. Gimana tuh minumnya seperti unta kehausan? Berarti minumnya sound systemnya bagus nih. Masya Allah. Hancur kan? Apa kata Allah? Setiap kali kulit mereka hancur, kami ganti dengan kulit yang baru. Percaya nggak dengan ayat itu? Iya. Berarti apa? Ganti lagi kulit. Tumbuh lagi. Minum lagi. Haus ya Allah, haus. Minum. Hancur. Muncul lagi. Allah. Terus begitu. 1 hari di neraka jahanam. 1000 tahun di dunia. Sehari ibu masuk cuma nyemplung sehari, cepluk gitu, sehari gitu. Itu rasanya seperti kita hidup di dunia 1000 tahun lamanya. Gimana kalau masuknya 10 hari? Gimana kalau masuknya 100 hari? Bagaimana kalau masuknya sekeluarga? Allahu Akbar, bagaimana masuknya kalau ke senegara? Makanya perjuangan itu greget banget kalau kita nggak paham iman, Pak. Ya. Makanya ini penting banget. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Allah? Kenapa Allah sebut kulit mereka kami bakar, kami ganti dengan kulit yang baru? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah nggak sebut daging, tapi Allah sebut kulit kami bakar, kami ganti dengan kulit baru? Ya, kenapa kulit?
Punten, iya, punten Ibu, 2. Nanti saya kasih 2 hadiah. Saraf rasa itu lebih tajam, Kang. Punten, makanya pipi itu kalau gini tuh, itu ada saraf, ada kulit tuh. Ya, makanya dipegang gini tuh terasa. Kenapa? Karena letaknya saraf itu di kulit. Makanya kalau kebakar, itu yang sakit itu kulit. Keren ya Allah ya, milih kalimatnya kulit loh. Saya bilang, heunya. Kenapa Allah nggak bilang kami bakar daging mereka, kami tumbuhkan daging yang baru? Enggak. Allah bilang kulit. Kenapa? Kulit itu Kang sakitnya luar biasa. Makanya kan cara nyiksa zaman dulu gimana? Besi dipanaskan. Yes gitu. Wow, sakit itu. Kenapa? Kulit Kang. Makanya dulu zaman-zaman Soviet kalau komunis, kalau nyiksa lawan politiknya apa? Disetrum. Dagingnya. Enggak, kulitnya aja. Set gitu. Itu sakitnya. Masya Allah. Kenapa? Kulit. Dan Allah bilang apa? Setiap kali kami bakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit baru. Allahu Akbar. Istighfar semuanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Berani makan riba? Pengusaha? Antum berani makan riba? Hanya gara-gara cuma sebentar di dunia? Berani korupsi? Berani judi online? Berani pinjol? Kenapa? Iman sama Quran. Makanya orang iman sama Quran tuh gak berani Pak gitu-gitu. Ya, saya kepikiran pinjem bank aja gak kepikiran, apalagi minjem. Nauzubillah min dzalik, amit-amit. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, maka beginilah dunia. Dunia itu cuma tempat asing, tempat transit. Jadi kita ini di terminal kedua dari 4 terminal. Terminal pertama alam rahim, terminal kedua alam dunia, ini sekarang. Ya, selamat datang di terminal kedua. Terminal ketiga itu alam kubur, bisa jadi nanti sore. Terminal keempatnya itu alam akhir, pulang. Berarti kita sekarang berada di terminal kedua. Apa kata Nabi? Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau bahkan seperti orang sekedar lewat saja. Dunia ini bukan tempat kita, transit. Kita berangkat umroh Pak, tapi transit di Qatar, di Dubai. Bapak bilang, ya Allah keren banget Qatar, Dubai Ustadz. Shh, kita bukan di sini, cuma 2 jam di sini. Terus kita kemana? Loh kan kita mau umroh, berarti Mekah Madinah itu tujuan kita, betul? Ya kan? Berarti Qatar seindah apapun cuma transit lewat doang. Saya ketemu Bapak di bandara. Saya bilang, loh Pak kok ada di sini? Kemarin ketemu di Sukabumi. Bade iya Ustadz, ke Surabaya. Oh Masya Allah sami Pak, abdi ge ke Surabaya. Bapak jam berapa penerbangannya? Saya jam 4 Ustadz. Aduh di payunnya Pak, saya udah dipanggil sama pesawat. Tuh Garuda nomor sekian silahkan masuk ke dalam pesawat. Pak sampai ketemu ya. Ketemu lagi ya Ustadz di Surabaya. Mohon Pak, enggak. Assalamualaikum. Apa kata Bapak? Duluanlah Ustadz. Saya juga pasti. Gitu. Udah gitu doang Pak. Iya ya, kadang-kadang kita mikir, kenapa ya kita gila sama dunia ya? Padahal dunia itu cuma transit ya. Itulah kenapa namanya al-insan. Manusia, pelupa, banyak salah, perlu tausiah. Makanya ini penting forum begini. Untuk apa? Ingat lagi. Begitu. Ya, Masya Allah, dicas lagi. Teteh Akang mau ke Bandung. Ketemu sama antum di kilometer 57. Ngapain di kilometer 57? Makan, apa lagi? Ke toilet, apa lagi? Isi bensin, udah. Terus ngapain? Mau bangun rumah di sana? Mau beli mobil di sana? Kenapa? Orang mau ke Bandung kok. Ngapain di kilometer 57? Jadi makanya kita tuh sadar, oh dunia itu rupanya. Cuma transit. Terus gara-gara transit korupsi 1.000 triliun. Gila. Terus gara-gara transit suami motong tubuh istrinya, dimasukkan ke dalam ember, dibagikan kepada tetangga. Gila saya bilang, luar biasa Anda. Hanya gara-gara ingin dapat dunia, Anda korbankan akhirat Anda. Suami bunuh istri, tanggung-tanggung Pak sekarang, dibunuh, dimasukin gentong, dicor. Allahu Akbar, itu kan ibu anak-anak kita Pak. Tuh kemarin lagi ya Allah, 70 orang santri disodomi sama kiai. Saya bilang, kiai ente teh ngaji kitab naon sia babal aing. Puntennya keluar orang Bogornya. Ku aing teh sia naon sih kajian kitabna gitu. 70 santri.
Pak, kemarin saya buat video tentang Sudirman. Ngamuk saya tentang Sudirman. Kenapa? Lah dia kan memang dia rada bencong, Pak. Dia minta datang ke saya, Ustadz Fatih izin punten, bilang puntennya juga. Kita mau bangun pesantren yatim, duafa. Oh gitu Ustadz, iya. Pak jangan salah Pak, bacaan Qurannya bagus banget. Makanya punten ya nak ya, makanya saya selalu pesan ke anak-anak saya. Nah Quran itu diturunkan bukan sekedar dihafal, ditahsinin. Quran itu hudalin nas. Bacaan Qurannya. Kenapa saya ketemu beliau? Karena suka diundang ibu-ibu suruh tilawah. Suaranya indah banget. Oh iya Ustadz ada apa? Ini Ustadz kita mau bangun pesantren Ustadz. Wih saya kayak nge-skill. Pesantren apa Ustadz? Pesantren yatim duafa Ustadz buat anak-anak kecil. Karunya Ustadz gak ada yang nampung. Oh gitu. Saya endorse lah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Fatih Karim. Saya mengajak Bapak Ibu berwakaf untuk pembangunan pesantren. Masya Allah Pak, kurang dari setahun pesantrennya jadi. Mungkin orang percaya. Kalau endorsan saya kan alhamdulillah pesantren jadi, masjid jadi, semua jadi kan gitu. Ah benar Ustadz Fatih tidak mau bohong gitu. Pesantrennya jadi, begitu jadi 28 anak disodomi. Ada yang anusnya hancur. Ada yang menunggu sholat tahajud, menunggu sholat subuh disodomi 2 kali. Ada yang suruh melakukan di depan santri, di depan guru, di depan kiai. Saya bilang, ini orang gila. Itu gila Pak, bayangkan, punten Pak. Andai itu anak Bapak. Mun saya Pak, saya kejar ke lubang semut Pak. Saya kejar ke lubang semut lu lari, gua kejar lu beneran. Bayangkan Pak, anak kita dibunuh. Dengan cara apa? Dihancurkan masa depannya. Itu Masya Allah saya datang tuh Pak. Ada yang sampai enggak. Bang Long gini. Pak anak-anak kecil Pak. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kenapa? Yatim piatu duafa. Mau ngadu kemana? Kalau anak bapak mah bisa ngadu ke Polres, Polsek. Bapak nama ayah. Sok wanian ku aing dibacok. Pak nggak punya bapak. Dan ngeri banget Pak. 4 gurunya semuanya sodomi semua. Gila saya bilang, karena gak paham dunia. Untuk apa sih gitu loh. Pak kalau ngisi bensin ada tempat bensin. Jangan ke knalpot, paham? Paham? Coba nanti iseng antum, isi bensin bilang sama tukang bensinnya, ke knalpot Pak gitu. Disemprot antum. Kenapa? Bensin tuh ada tangkinya Kang, ada tangkinya. Allah udah ciptakan ini tangkinya bensin. Ini tempat pembuangan. Nah mana ke tempat pembuangan. Astagfirullah. Kadang-kadang orang tuh ya mikir. Allahu Akbar. Walillahilham. Ya itu tadi kenapa? Karena gak paham dunia. Padahal kita ini orang asing. Sekedar lewat. Cuma transit. Dan yang namanya orang transit. Gak senang dengan keadaan safarnya. Ini saya lagi Sukabumi. Pingin apa? Udah pingin cepat pulang. Gak betah saya di sini. Kenapa? Bukan bukan rumah saya. Mau Ustadz indah lo Sukabumi, Ustadz tahu nggak Sukabumi itu banyak makanan. Tapi apa? Tidak seindah rumah saya. Iya, walaupun rumah saya kecil, tapi apa? Ada tawa, senyum, canda anak-anak saya. Ada pelukan-pelukan mereka yang kalau pulang, Abi, adik, Masya Allah. Ya Bu ya, seindah apapun Sukabumi. Jangankan Sukabumi, saya ke Gunung Fuji, ke Jepang kemana kurang indah apa? Tetap aja yang paling indah rumah. Betul? Iya. Apa artinya? Sebenarnya kita nggak betah di sini dan yakin bahwa semua akan mereka tinggalkan dan mereka faham bahwa mereka hanya sementara dan mereka rindu berkumpul kembali ke tempat asalnya. Jadi aslinya sebenarnya kita rindu surga. Cuma karena hati kita udah dunia semua, surganya udah nggak kangen lagi. Padahal rumah asli kita kakek kita Nabi Adam. Nabi Adam tinggal di surga, kita tuh penduduk surga aslinya. Rindu pulang Pak. Saya sebenarnya ya, punten, Bapak Ibu pingin masuk surga enggak sih? Mau? Tapi sekarang? Kok enggak? Boleh tapi dijamin masuk surga. Oh enak aja. Ya, jadi berapa sih harga dunia yang Bapak kejar-kejar itu? Yang orang sampai pilkada miliaran, sampai datang ke dukun, sampai datang ke tukang-tukang maaf, pasugihan segala rupa, pingin jadi bupati Sumedang, pingin jadi bupati Sukabumi,
Berapa sih dunia itu? Apa kata Nabi? Dunia itu seperti kalian celupkan tangan kalian ke dalam lautan. Angkat, lihat yang menetes di jari jemari kalian. Itulah nikmat dunia. Cuma setetes-setetes. Nikmat akhirat itu selautan. Masya Allah. Berarti kalau antum belum kaya di dunia, gak apa-apa. Kenapa? Karena nanti ada kesempatan lautan kenikmatan di akhirat. Kalau antum kaya di dunia, jangan sombong. Karena itu cuma setetes doang, jangan sombong. Cuma setetes itu teh. Sekaya apa sih? Saya sudah pernah Pak ke rumah perusahaan-perusahaan terhebat di dunia. Rumahnya, mewahnya, hotel-hotel mereka. Saya bilang, ya Allah apaan sih? Cuma segini doang gitu. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa menuhankan mereka yang punya harta. Mereka lupa bahwa dunia hanya setetes saja. Dan dunia itu, apa kata Umar bin Khattab, letakkan di genggaman tanganmu. Jangan letakkan di hatimu. Apa artinya? Emang titipan. Nih, Bapak mau ambil gitu. Jangan di sini. Kalau di sini mah stres. Ya, makanya istri meninggal stres, suami meninggal stres, motor hilang stres. Kita bilang, ya sudah Ustadz, motor saya hilang. Kenapa? Udah sampai di situ ajalnya Ustadz. Masya Allah, orang tuh kalau tauhidnya mantep, keren. Ustadz, saya berduka Ustadz. Istrinya Ustadz meninggal, iya sudah sampai di situ ajalnya, ya Masya Allah sudah selesai, udah sampai di situ. Ibu maaf ya saya berduka anak ibu meninggal dunia, Bu punten yang sudah meninggal anaknya izin, anaknya wafat ada, ya Allah 1, 2, 3, 4, 5, oh antum pernah milih, ya Allah punten ya, saya pengen tanya kehilangan suami apa namanya? Berarti istrinya jadi janda. Kehilangan istri apa namanya? Berarti suami jadi duda. Oke, kehilangan bapak apa namanya? Yatim. Kehilangan ibu apa namanya? Piatu. Kehilangan anak apa namanya? Tuh, gak ada nama. Kenapa gak ada nama? Saking sakitnya Pak. Jangan deh Pak. Hebat Kang Ili. Hebat ibu-ibu yang hilang anaknya. Saya gak kebayang kalau anak saya wafat. Sayang banget saya sama anak saya. Anak itu sayang sama ibunya. Tapi ibu kehilangan anak itu lebih sakit. Sampai gak ada nama. Saking sakitnya. Ya kan? Sakit banget itu Bu, Masya Allah. Kenapa? Sayang. Apalagi kalau meninggalnya itu udah gede. Kemarin makanya saya tuh datang ke sahabat saya. Meninggal dunia anaknya. Kenapa? Anaknya ganteng, sehat, tiba-tiba gagal ginjal. Di sininya ada tempat untuk plug in, untuk colok. Supaya darahnya bisa dicuci darah. Nggak lama kemudian meninggal. Saya bilang, Teteh sabar ya. Saking sakitnya meninggal anak. Nggak ada istilah. Ya kan? Bukan duda, bukan janda. Bukan yatim, bukan piatu. Terus apa tuh? Nggak tahu. Kenapa? Nggak ada namanya. Kenapa? Saking sakitnya Pak. Punten yang punya anak. Sayang sama anaknya? Letakkan di dunia. Nah, kamu milik Allah. Kamu dipanggil sama Allah. Ya Allah. Makanya disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, punten. Nah, Akang Teteh yang disayang Allah. Berapa sih dunia yang kita kejar-kejar ini? Ini cuma sebabnya 99 macam kematian kata Nabi. Jika itu gagal menemuinya, dia tidak bisa lari dari yang namanya tua. Oh punten, udah mulai Pak bersalju semua. Saya udah mulai. Udah mulai nih. Tuh udah pada salju-salju Pak. Sudah mulai. Artinya apa? Antum gak bisa lari dari yang namanya tua. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Dempul sana, dempul sini. Saya pernah ketemu ya. Desi Ratnasari, orang Sukabumi ya, Masya Allah, cantik ya kan, tapi tetap nggak bisa lupa. Kenapa? Begitu tangannya, Assalamualaikum Ustadz, begitu ngelihat, ya Allah, tetap aja keliput. Kenapa? Nggak bisa bohong, umur mah, ya Masya Allah. Maka Akang Teteh yang disayang Allah, dunia dengan segenap kenikmatannya, lamakah kita merantau di dunia? Tidak. Rata-rata manusia 70-63 tahun kata Nabi. Dan umatku 70-60. Sedikit sekali di antara mereka yang bisa melewatinya. Rata-rata orang-orang wafat di usia ini. Dan ustadz-ustadz rata-rata di 40-an. UJ 44.
Syekh Ali Jaber 43. Iya, makanya saya deg-degan ini. Kenapa? Saya 46. Syekh Habib Munzir Al-Musawa 45. Ya, kemudian Syekh Ali Jaber tadi 43. Ustadz Arifin Ilham 49. Muda-muda, Pak. Masih muda-muda. Makanya jangan pernah berpikir, masih muda, masih panjang. Ajal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Paham? Mamahnya Ustadz Arifin Ilham masih ada. Kemarin podcast sama saya. Ustadz, mamah teh kangen kalau ngelihat Arifin teh ngelihat Ustadz, Masya Allah kangen. Mamahnya masih ada, anaknya udah gak ada. Pelajarannya apa? Tidak selalu yang tua-tua dulu. Bisa jadi bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak duluan. Masya Allah. Pokoknya mah orang terakhir gitu. Ya, Masya Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apakah ini masa yang lama? Enggak. Tadi dibacakan oleh Iman. Mereka mengira di dunia itu seperti hanya pagi dan sore hari. Bentar banget, ini bentar udah asar. Padahal tadi baru pagi ngisi. Ya kan, Masya Allah. Bentar lagi udah azan maghrib, cepet banget. Baru kemarin lebaran, udah lebaran lagi. Baru kemarin gajian, udah habis lagi. Nggak terasa hidup mah teh. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang disayang Allah, jangan pernah lupa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ajal itu kalau sudah datang, la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat. Coba teh, ya masuk tol Ciawi kemarin ya, Masya Allah, keburakan, hancur. Meninggal dunia berapa orang kemarin tuh. Ya, Sukabumi sering tuh truk jatuh, nimpa mobil di bawahnya. Bahkan ada yang ngisi pengajian, tiba-tiba narik nafas terakhir. Ada yang juga di atas mobilnya, ya na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah, manggil pelacur masuk ke dalam. Dia kira malaikatul maut gak bisa masuk karena kacanya hitam. Begitu di dalam berzina sama pelacur, mati di atas perut pelacur. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Kenapa? Orang diwafatkan sesuai kebiasaannya. Orang yang rajin main bola, wafatnya lagi main bola. Orang yang suka lari, meninggalnya lagi lari. Orang yang rajin zina, matinya lagi zina. Jangan pernah main-main, hati-hati Pak. Ya, punten Bapak-Bapak ya, hati-hati. Pokoknya mau melangkah ya, nanti ingat ya, pulang dari sini mau melangkah tuh, melangkah. Orang paeh di dia, mohal. Iya cerita anak kumangke, wah viral ya, terjadi Pak. Makanya ingat mati itu penting. Ya, awas Pak ya, banyak di luar tuh ya, tempat pijet-pijet perempuan gitu. Mau pijet tuh ingat nanti, ker dipijet mati. Masya Allah, mendingan tukang pijetnya dibawa pulang ke rumah. Saya pijet, tapi apa? Di rumah tukang pijetnya. Nggak berani saya Pak, kenapa? Kalau mati di tempat pijet, apa kata orang? Viral, Fatih Karim mati di pijet. Astagfirullah, itu malunya. Nggak berani Pak, makanya nggak berani. Mau masuk nih, ada jamaah tuh. Ya, Ustadz ayo. Kemana? Ini tempat ajab-ajab. Ngapain? Enggak, biar Ustadz tahu di dalamnya ngapain. Saya bilang, bro, gue nyoba, gue gak ngapa-ngapain. Kalau gue masuk di dalam, terus tiba-tiba mati. Yang dicatat apa? Ya mati lagi masuk di dalam. Saya bilang, enggak. Karena ajal gak ada yang tahu. Betul? Mendingan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, kenapa? Syukur-syukur lagi sholat, wafat. Iya, jadi jangan, ada Quran, mendingan baca Quran. Syukur-syukur pas dia datang, baca Quran. Betul. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa kita akan masuk ke terminal ketiga. Berapa lama sih nanti setelah kita dibangkitkan Yaumil Mahsyar? Di Yaumil Mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. Bayangkan. Seperti apa? Seperti disusun di panah, busur dalam panahnya. Panah-panah dalam busurnya. Berapa lama ya Rasulullah? 50.000 tahun di sana. Ngapain di sana? Di sana mereka akan berkumpul. Manusia pertama sampai manusia terakhir disusun rapat-rapat seperti anak panah. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah kami dikumpulkan di sana? Iya. Laki-laki perempuan dicampur? Iya. Apakah kami pakai baju apa ya Rasulullah? Enggak. Tidak ada satu orang pun yang pakai baju. Bunda Aisyah wajahnya memerah dan bertanya, ya Rasulullah kami malu, nanti aurat kami saling bisa melihat. Apa kata Rasulullah? Wahai Bunda Aisyah, istriku tercinta,
Beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang menyebabkan orang gak sempat lagi melihat kanan dan kirinya. Jangan Bapak kira nanti di yaumil mahsyar, meni seksi. Boro-boro Pak. Kenapa? Antum sudah pusing dengan apa? Keputusan bagi rapot di sana. Apakah nerima di tangan kanan ataukah nerima di tangan kiri? Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah kita, perjalanan hidup kita. Mau kemana tujuan kita harus jelas dan waktu kita terbatas. Terbatas Pak. Punten, kalau saya meninggal 49, sekarang saya ini 46. Berarti saya sebenarnya, punten, saya makin dekat 49 atau makin jauh? Atau 49 yang menjauh? Saya yang mendekat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai manusia, kamu itu susunan hari-hari. Kalau satu hari berlalu, berkuranglah usiamu. Berarti sebenarnya kalau kita meninggal Jumat dan sekarang Kemis, berarti kita makin dekat nggak? Iya, sadar nggak sih? Nggak sadar. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, apa kata Imam Syafi'i? Aku heran dengan manusia. Kenapa mereka bisa tertawa terbahak-bahak sementara kain kafan mereka sedang ditenun? Paham maksudnya? Kita lupa, itu kain kafan lagi disiapin. Jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita persiapkan hari untuk hari kepulangan kita besok. Dan beginilah kita besok. Pak, ini kita besok Pak, ini saya besok. Kain kafan, cincin lepas, kacamata copot, jilbab baju yang mahal semua dibuka, nggak bawa apa-apa. Datang sendirian, pulang sendirian. Datang telanjang, pulang telanjang. Datang nggak sama siapa-siapa, pulang nggak sama siapa-siapa. Kullun nafsin bima kasabat rohina. Setiap yang bernyawa akan diminta pertanggungjawabannya. Diminta, jangan dikira. Masalahnya, nah ini asalim nih, masalahnya umur itu ditanya 1, harta 2. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu habiskan? Wah berat Pak harta mah. Ya, berat harta. Umur cuma ditanya 1, kamu meninggal 28 tahun. Iya. Untuk apa 28 tahun kamu gunakan? Dijawab. Tapi harta 2 ditanya, dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Wah repot itu Pak. Makanya apa? Daripada repot-repot, mendingan diwakafkan, weh. Mendingan sedekahkan, weh. Kenapa? Daripada hisapnya susah Ustaz. Ya kan? Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah kita ketika disolatkan, kemudian tubuh kita digotong, dibawa ke sebuah tempat yang tidak luas, Pak. Istri menangis sejadi-jadinya, teriak, ayah! Anak-anak teriak, ayah! Ade rindu, ade rindu, ade. Nggak peduli Pak, tetap harus dibawa. Apa kata Nabi? Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3. 3 harus tergesa-gesa. 1, menguburkan jenazah. 2, membayar hutang. 3, menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Maka jangan tunda-tunda. Kalau memang kita wafat, segera makamkan. Pak, mulai malam Pak, pada yasinan semua. Hari pertama semua mata masih bengkak. Hari kedua masih kehilangan. Hari sebulan pertama sudah mulai tenang. Hari tahun pertama sudah mulai lupa. Bahkan sebagian sudah menikah dengan yang lainnya lagi. Kenapa? Begitulah hidup. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, apa terus yang mau kita kejar? Buat apa sih punten? Itu tanah Pak udah berapa hektar di Sukabumi? Kernaon Pak, kernaon. Tanah nage kieu Pak. Buat apa? Saya tuh kadang-kadang bingung. Buat apa ya? Terus buat apa gitu? Kecuali antum ya maaf ya, makamnya tuh 1 hektar, pindah ke sini, sebentar sore ke sini pindah. Kan enggak, anger we sakitu. Buat apa coba? Buat apa? Beda Ustaz, ieu mah makam kampung sigana Ustaznya. Ai urang mah da ieu naon? Gimana tuh? San Diego Hills. Anger we aya teu aya kulkas, Pak. Ya, enggak ada AC sama. Dan Pak, Masya Allah, saya baru terasa banget ketika saya menguburkan ibu saya. Itu Masya Allah, adik saya azan, saya lihat, ya Allah ibu saya. Ya, pipinya ditempelkan ke tanah, saya menciumnya terakhir kali,
Masya Allah dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan papan. Waduh itu rasanya, ya Allah kalau saya besok di sini gimana ya? Sendirian Pak. Begitu kemudian keluar, datang malaikat. Man rabbuka. Nggak bisa jawab. Nggak ditanya berapa saldomu. Enggak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah kita dan inilah peta perjalanan hidup manusia. Ini kesimpulan materi hari ini. Ternyata kita cuma hidup dari 4 fase saja. Dari alam rahim, kemudian kita pindah ke alam dunia. Nih sekarang kita lagi di sini Pak. Nah jalan ke sini nih. Tak. Selesai, kita wafat. Lalu kita dibangkitkan lagi yuhyikum. Dikumpulkan di yaumil mahsyar. Kemudian ditentukan apakah kita masuk ke jannatun na'im, firdaus a'la, atau justru kita masuk ke neraka jahanam. Jamaah yang dirahmati Allah, yuk bangun kesadaran, sadar. Ingetin istri kita, anak kita, yuk sekeluarga sesurga. Mau? Mau? Iya enak Pak, sekeluarga sesurga. Duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Bayangin, dipannya emas semua. Gimana tuh duduk emas? Kemudian apa? Minum dari gelas-gelas terbuat dari emas. Minum air khamr yang tidak memabukkan. Masya Allah itu indahnya. Dan tidak ada kematian lagi setelah itu. Tidak ada kematian. Berarti hidupnya abadi. Gak ada tua. Sampai nenek-nenek nangis kepada Rasulullah. Kata Rasul apa? Udah nenek-nenek. Gak ada nenek-nenek di surga. Ya kan? Nangis tuh nenek. Ngadu sama cucunya. Cucunya komplain ke Nabi. Apa kata Nabi? Emang iya di surga gak ada nenek-nenek. Semuanya muda lagi. Semuanya cantik lagi. Semuanya sehat lagi. Yang sekarang sedang sakit. Nggak ada sakit lagi Pak. Semuanya senyum. Aduh ya Allah indahnya itu kehidupan. Dan itulah kampung halaman kita. Di sini cuma tempat transit saja. Jamaah yang dirahmati Allah. Pesan terakhir. Sebelum ajal datang. 1. Persembahkan ibadah terbaik. Jadi kalau sholat. Sholat yang terbaik. Kalau sedekah. Sedekah yang terbaik. Kalau belajar, belajar yang terbaik. Dan persembahkan prestasi yang terbaik. Kalau jadi ayah, jadilah ayah yang terbaik. Kalau nanti satu saat gak ada, anaknya bilang, aku bangga sama ayahku. Gitu Pak. Jangan nanti kalau Bapak meninggal, anak bilang apa? Alhamdulillah si Bapak teh payah. Oke. Jangan Pak. Saya pingin banget tuh kalau saya meninggal tuh, anak saya cerita dengan bangga, saya anaknya Fatih Karim. Saya bangga dengan bapak saya. Itu Masya Allah. Ya, saya anaknya Ustadz Fatih Karim. Saya bangga dengan ibu saya. Waduh, itu Masya Allah Bu. Kenapa? Karena prestasi terbaik. Kalau jadi istri, istri yang terbaik. Apa kata suami? Demi Allah. Itu di makam itu. Di makam dia ngomong gini, demi Allah, kamu gak akan tergantikan istriku. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Dan itu hanya impian ya Pak ya. Langka ya. Ada Pak, ada orangnya. Tapi jarang. Siapa salah satunya? Pak Habibie. Saya rutin ngisi di rumah kepresidenan. Di rumah Pak Habibie. Ya makanya orang-orang bilang radikal, ya itu orang bodoh Pak ya. Bagaimana radikal bisa ngisi di sarang kepresidenan Pak? Lah kan saya ngisi di MT Ainun Habibie. Orang apa? Eyang Habibie aja saya manggilnya Eyang, saya sering ngobrol sama Eyang. Cuma kan saya nggak publish, saya nggak ngasih tahu. Saya bilang apa? Eyang, saya lagi duduk tuh. Saya ingin bertanya Eyang. Iya Ustadz, apa yang mau ditanya? Bagaimana rasanya kehilangan Ainun Habibie? Apa kata dia? Ainun itu nggak tergantikan Ustadz. Saya sudah jumpa wanita seluruh dunia dengan semua keindahannya. Tapi tidak ada seindah jiwa Ainun. Masya Allah. Tuh Pak. Apa kata Habibie? Saya akan wafat di samping Ainun Ustadz. Benar. Begitu makam sebelahnya B.J. Habibie. Kenapa? Suami terbaik untuk istri terbaik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, terakhir pesan saya, persembahkan kondisi akhir yang terbaik. Ini penting. Kenapa? Sehebat apapun antum hafal Quran, sehebat apapun antum halaqah, sehebat apapun antum berdakwah, ternyata matinya bukan di jalan dakwah. Jangan main-main. Kenapa? Yang paling menentukan itu akhir. Bukan awal. Main bola yang penting awal atau akhir? Yang penting awal atau akhir?
Akhir. Oke, lari, lomba lari. Yang penting startnya atau finishnya? Finish. Berarti hidup ini yang penting apa? Akhirnya, Pak. Punten ya, saya ketemu dengan Freddy Budiman. Viral tuh ceritanya. Wow, itu berapa juta orang yang nonton, Masya Allah. Kenapa? Saya ngisi di penjara, di Gunung Sindur. Di penjara, ini orang penjara semua nih. Ya, termasuk ada Ustadz Abu Bakar Basir di sana, ada Gayus Tambunan di sana. Ada dia di situ, cuma saya nggak tanda. Materinya ini, peta perjalanan hidup manusia, semuanya nangis. Sudah, semuanya nangis. Terus saya lihat di ujung ada orang pakai baju putih, pakai koko putih, jenggotnya sudah mulai putih, badannya tinggi besar, tapi air matanya basah sampai pipi. Saya bilang sama sipir penjara, Bang, ya Ustaz, itu siapa? Yang mana? Itu yang tinggi besar tuh. Apa kata dia? Freddy Ustaz. Freddy mana? Budiman Ustaz. Oh, narkoba? Iya, ada di sini. Ada di sini Ustaz. Loh, kok di sini? Mau dibacakan eksekusi mati Ustaz. Oh, Bang, habis ini izin saya pengen ketemu. Apa kata sipir penjara? Boleh Ustaz, nanti saya pertemukan. Baik, begitu selesai pengajian, dia berdiri. Masya Allah, orangnya tinggi besar. Ustaz Fatih, kata dia. Saya bilang, Bang, saya bergerak, dia udah mau meluk saya ditarik sama polisi Pak. Nggak boleh Ustaz, izin Ustaz. Pak, izin Pak, 5 menit aja Pak. Ditarik sama polisi. Ustaz Fatih doakan saya Ustaz, doakan saya Ustaz. Udah, kemudian diseret, dibawa ke ruangan. Ternyata apa? Saya nggak bisa ketemu. Ternyata dibacakan surat eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saudara Freddy Budiman, menurut keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia gini. Saya dengar tuh dibacakan suratnya. Tahun sekian. 3 kali 24 jam surat dibacakan, Anda akan dieksekusi mati. Ada permintaan? Bu, keren Bu permintaannya. Izinkan saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi? Tolong tutup mata kain hitam itu, dicopot dari mata saya. Kata tukang tembaknya, kenapa? Karena saya ingin melihat dosa saya untuk warga Indonesia terlalu banyak. 2,5 juta pil ekstasi saya sebarkan. Bayangin Pak, 2,5 juta pil. Apa kata tukang tembaknya? Diizinkan. Baik. Sudah? Udah saya pulang gak ketemu. 3 kali 24 jam. Berarti kalau dibaca surat hari Senin, tembak matinya hari Senin, Selasa, Rabu. Jam berapa? Jam 3 pagi. Hari Senin, khatam Quran 2 kali. Ya gak ada kerjaan lagi Pak. Udah tinggal, kan enak kan? Tahu kapan mati. Mana yang lebih serem? Tahu kapan mati atau tiba-tiba mati? Mana yang lebih serem? Tahu kapan mati atau tiba-tiba mati? Enggak mati-mati. Mana lebih serem? Tahu kapan mati atau enggak tahu tiba-tiba mati? Tahu kapan mati mah enak Ibu. Ibu bisa well prepare. Ustadz, saya harus berangkat haji tahun ini. Kenapa? Karena bulan Desember mati. Iya kan? Tapi yang ngeri itu apa? Nggak tahu, tiba-tiba mati, lagi duduk, blek, meninggal. Nggak ada yang tahu. Itu lebih serem. Nah, Freddy tahu kapan mati. Makanya apa? Khatam Quran sehari 2 kali. Berarti 3 hari 6 kali khatam. Tahu dari mana Ustaz? Sipir penjara cerita ke saya. Sudah jam 2 malam diseret badannya ke tempat eksekusi mati. Tangannya diikat, mata hitamnya dilepas, 10 tukang tembak disiapkan. Coba Pak kalau itu antum. Bayangkan 10 tukang tembak itu keliling gitu Pak. Dan tukang tembak itu tidak tahu dari peluru yang mana, dari pistol yang mana keluar. Kenapa? Karena kalau tahu dia berarti mentalnya jatuh, karena kan membunuh orang. Makanya Pak, semua bunyi, cuma nggak tahu peluru yang mana. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dia teriak Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dia menjelang wafatnya mengucapkan 2 kalimat thayyibah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Mau dosa apa juga. La ilaha illallah. Teriak Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Sound systemnya keren banget. Ditembak. Begitu ditembak,
Saya dapat kabar dari sipir penjara. Apa kata sipir penjara? Biasanya orang ditembak Ustadz ada yang kejang-kejang sampai harus ditembak 2 kali. Biasanya ada maaf Ustadz yang muntah darah bahkan muncrat darah dari kupingnya. Karena tembakan itu nggak boleh Bu nyasar ke sini, itu nyiksa. Harus kalau nggak ke jantung batang otak langsung. Dan Freddy cuma sekali tembak. Boom, terus tek, tek, udah meninggal. Cepat banget. Sudah langsung dicopot tangannya. Digendong, Pak, badannya besar, tentara, polisi cuma ngangkat 2 orang, Pak. Ringan, Pak. Masya Allah. Langsung ditaruh di atas peti jenazah. Masya Allah. Sama sipir penjara, orang dalam saya difoto. Cekrek, dikirim ke saya. Ustadz, Freddy Budiman sudah dieksekusi mati. Bu, demi Allah, wajahnya senyum, Ibu. Indah banget. Dan ternyata ada hadisnya, seseorang menjelang wafat, dinampakkan balasan-balasan Allah padanya. Makanya kenapa ada orang meninggal merengut, ada yang ngamuk, ada yang matanya keluar. Kenapa? Dilihatkan balasan-balasan Allah padanya. Dan kenapa ada beberapa orang-orang soleh, itu wafat wajahnya senyum. Kenapa? Karena dinampakkan balasan Allah, nih balasan kamu. Dulu kamu berbuat baik di dunia. Dulu kamu sabar di dunia. Dulu kamu baik sama istrimu di dunia, ini balasannya. Dulu kamu hormat sama suamimu di dunia, ini balasannya. Dan wajahnya senyum. Masya Allah, gak ada melotot-melotot, tutup matanya. Pak, bajunya yang berdarah itu sama sandalnya, saya kemarin dikasih tahu sama anaknya. Ustadz terima kasih, cerita Ustadz tentang ayah saya. Ini bajunya masih berdarah Ustadz. Diberikan kepada saya, ini sandalnya masih berdarah, saya simpan. Saya bangga jadi anaknya Freddy Budiman Ustadz. Saya ketemu. Dan Masya Allah Bu, di keningnya itu ada keringat seperti butiran-butiran jagung. Apa kata Nabi? Ciri-ciri husnul khatimah. Dulu pelaku bajingan Pak, tapi meninggalnya indah. Daripada dulu hafiz Quran, daripada dulu dai-dai Quran, matinya ternyata dalam keadaan kekufuran Pak. Bapak Ibu yang disayang Allah. Pertanyaannya, kita nanti mati dari ngapain ya? Itu Pak. Saya tuh yang kepikiran itu cuma itu aja. Saya nanti mati lagi ngapain ya? Makanya saya ngisi, dari ngisi ini kemana Ustaz? Ngisi. Terus nanti malam istirahat sama istri di rumah. Terus besok pagi saya khotib Jumat besok. Paginya saya acara anak saya. Nggak ada Pak, waktu kosong saya tuh nggak ada. Makanya apa? Ngisi, diisi. Jadi kalau ajal datang ngapain? Ngisi. Ini ngisi. Kalau enggak apa? Ya lagi diisi, udah gitu doang. Ya, jadi Masya Allah. Hidup kita dakwah. Kenapa? Saya pingin dan sudah minta sama Allah. Ya Rob, wafatkan hamba di jalan dakwah. Wafatkan hamba di jalan dakwah. Pada saat berdakwah, saya udah bilang tuh di depan multazam. Kalau sangat gak berdakwah, pada saat pulang mungkin ya Allah. Atau pada saat berangkat ya Allah. Atau saat kemudian saya mengisi pengajian atau saat diisi. Ini udah doa saya Bu. Jadi nanti kalau meninggal ya tinggal dilihat aja. Kalau benar seperti itu berarti doa saya diijabah. Amin. Emang mintanya begitu. Ya Allah wafatkan hamba di jalan dakwah. Makanya apa? Demi Allah saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Apapun yang terjadi. Ya itu. Persembahkan prestasi akhir yang terbaik. Maka jamaah yang disayang Allah, inilah materi peta perjalanan hidup manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita sekeluarga istiqomah dalam kebaikan hingga bertemu di jannah firdaus a'la. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa nanti ya di luar saya sudah siapkan ada air zam-zam yang sudah saya bacakan Al-Quran. Itu air zam-zam umroh Ramadan kemarin. Mungkin ada yang sedang sakit, atau ada yang punya hajat, silahkan. Mudah-mudahan air zam-zamnya menjadi penyembuh. Yang kedua, ada air daun bidara di luar yang sudah saya ruqyah, bacakan ayat Quran dan kemudian bisa disemprotkan. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu mudah banget diganggu bangsa jin. Jadi untuk apa? Untuk kemudian dikasih tameng supaya tidak diganggu bangsa jin. Ya, belikan ibunya, belikan kakaknya, ayahnya, semuanya di luar ada. Termasuk juga ala Nabi, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk gabung bersama ala Nabi. Saya mengawal sistemnya, jadi nggak mungkin akad-akadnya haram-haram, nggak. Produknya haram-haram, nggak mungkin. Kenapa? Saya direktur utamanya, saya memastikan tidak ada akad-akad transaksi yang haram di dalamnya.
Itu yang ingin saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Kalau nanti kita nggak ketemu di Sukabumi lagi, kalau kita nggak ketemu lagi di sini, mudah-mudahan kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustadz Fatih Karim. Sungguh materi yang sangat luar biasa sekali, membuat tidak bisa berkata-kata. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebijaksanaan untuk memilih mana yang hak dan yang batil tadi, sehingga akhir hayat kita bisa dimatikan dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada minum bersama Fitsi yang akan dibagikan oleh panitia. Nah, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kita sama-sama meminum Fitsi, Fitmi ya, produk dari Ala Nabi. Sambil menunggu, boleh Pak Riza boleh sambil menjelaskan. Mangga, waktu dan debat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini speakernya. Bukan suara saya yang besar, tapi speakernya yang luar biasa. Kayaknya mesti pakai pitch control ya kayaknya, supaya nggak terlalu kenceng. Ya, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain, amma ba'du. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dari Asalim, Asalimah, dan juga teman-teman ABS dan semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Salam hormat kami. Kami dari Ala Nabi, tentu tadi Ustadz Fatih udah ceritakan, kita punya bisnis yang memang sangat-sangat concern terhadap syariat. Bapak Ibu semua pengusaha di sini ya? Berapa yang pengusaha? Yang pengusaha tanda tangan. Yang pengusaha. Oh nggak banyak ya. Yang lainnya apa? Karyawan. Pensiunan, masya Allah. Ya, Bapak Ibu, yang pengusaha jalanin usaha dengan taat syariat susah.